Wes mulai. Ki. Wes, Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas Sistem Operasi T akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Implementasi File System. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ardian Arya Udayat dengan NPM akhir 089. saya Brian dan Putra dan nomor NPM terakhir 239. Saya Laurentius Gading dengan NPM terakhir 092. Saya Muhammad Alfa Rizal, NPM 248. Saya Muhammad Bagas Pertama dengan PM 2 terakhir 253. Baik. Pertama-tama, apa itu implementasi file system? Implementasi file system adalah cara sistem operasi untuk mengatur, menyimpan, dan mengelola data pada media penyimpanan sehingga file tersebut dapat dibuat, dibaca, diperbarui, dipindahkan, dihapus, dan ditemukan kembali dengan aman dan cepat. Tanpa implementasi ini, file tidak akan memiliki lokasi, nama, dan struktur yang jelas. Komponen utama file system ada boot control block, yaitu komponen yang berisi informasi untuk melakukan booting dan memulai file system. Kemudian ada master file table atau MFT. Ini adalah jantung dari file system yang berisi ukuran penyimpanan, jumlah blok, ukuran blok, informasi status ruang kosong, dan tipe maupun versi file system. Lalu ada file control block atau FCB, yaitu struktur data yang berisi informasi detail tiap file. Contohnya nama, nama file, ukuran file, tanggal dibuat, izin pengguna, lokasi data disimpan, dan tipe file. Kemudian ada directory struktur, yaitu menyimpan daftar file dalam bentuk terorganisasi yang berisi nama file, pointer ke FCB, dan informasi hierarki folder. Yang terakhir ada free space management, yaitu komponen yang mencatat blok kosong mana yang masih digunakan. Komponen yang berisi informasi untuk melakukan booting dan memulai file system itu berisi informasi lokasi bootloader, parameter file system, lalu informasi awal untuk mengakses media penyimpanan. Fungsinya yaitu untuk mengaktifkan file system saat komputer menyala dan memastikan OS bisa membaca struktur penyimpanan. Contohnya pada NTFS dikenal sebagai partition boot sector dan pada Linux berada di awal partisi. Superblock atau master file table atau MFT adalah jantung dari file system yang berisi ukuran total penyimpanan, jumlah blok, ukuran blok, informasi tentang status ruang kosong, informasi struktur directory, dan tipe dan versi file system. Fungsinya yaitu memberikan peta lengkap tentang bagaimana file system dikelola, membantu sistem mengenali file system saat mounting, dan menjaga agar data tetap konsisten. Selanjutnya ada file block, file control block atau FCB, yaitu adalah struktur data yang berisi informasi detail tiap file. Apa saja yang disimpan dalam FCB, yaitu ada nama file, ukuran file, tanggal dibuat, diubah, diakses, ada izin akses pengguna, lokasi blok tempat data file disimpan, dan tipe file. Fungsinya mengatur bagaimana file diakses, memberikan metadata lengkap untuk tiap file, dan menjadi penghubung antara nama file dan data fisik. Eh, Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, directory structure menyimpan data file dalam bentuk terorganisasi yang isinya nama file, pointer ke FCB, informasi hierarki folder. Fungsi utamanya yaitu mengorganisasi file agar mudah dicari, mendukung struktur folder bertingkat, menangani operasi file seperti rename, move, dan delete. Selanjutnya, free space management, komponen yang mencatat blok kosong mana yang masih bisa digunakan. Ada metode umumnya, yang pertama bitmap, 1 untuk terisi, 0 untuk kosong. Linked list, daftar blok bebas, grouping, yaitu blok kosong yang dikelompokkan,
counting, yaitu menyimpan jumlah blok kosong berurutan, yang fungsinya memastikan file disimpan di tempat yang benar, menghindari fragmentasi, dan menjamin efisiensi penggunaan penyimpanan. Selanjutnya, kita membahas struktur dan operasi file system. Struktur file system adalah pembagian komponen file system ke dalam beberapa level atau layer yang memiliki fungsi berbeda, mulai dari yang berhubungan langsung dengan pengguna hingga yang berhubungan langsung dengan perangkat penyimpanan. Dengan adanya pembagian lapisan ini, sistem operasi dapat mengelola file secara lebih terlalu dan efisien. Proses akses file menjadi lebih cepat, aman, dan mudah dikontrol. Kesalahan lebih mudah dicegah karena setiap lapisan fokus pada tugas tertentu. Developer dan sistem operasi dapat memperbaiki atau meningkatkan fungsi tanpa mengubah keseluruhan struktur. Sebuah file system biasanya terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang bekerja dari level abstraksi tinggi atau dekat dengan pengguna ke level yang rendah dekat dengan perangkat keras. Lapisan-lapisan ini membuat pengelolaan file menjadi rapi, struktur, dan mudah diakses. Berikut lapisan yang pertama adalah application layer, lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contoh Microsoft Word, Notepad, game, browser. Aplikasi mengirim perintah seperti open, write, save ke sistem operasi. Yang kedua ada logical file system, mengelola metadata file seperti nama file, izin akses, dan ukuran. Selain itu juga bertanggung jawab pada file control block atau FCB atau inode dan juga mengatur manajemen direktori dan hak akses keamanan. Fungsi utamanya adalah menyediakan struktur direktori, melindungi file, dan melakukan pencatatan metadata. Yang ketiga ada file organization module yang fungsinya yang pertama mengubah perintah logis seperti tulis file A menjadi operasi pemecah file ke dalam blok-blok. Kedua, mengatur bagaimana file disimpan, sequential, link, IDX. Yang ketiga, mengelola alokasi blok, free space, dan mapping file. Tugas pentingnya yaitu block allocation, free space management, dan menentukan lokasi fisik file. Selanjutnya silakan. Apa? Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berikutnya ada basic file system, yaitu mengatur input atau output tingkat rendah ke disk dan menghubungkan perintah blok atau read atau write blok dari OS ke driver disk. Fungsinya memanajemen buffer, menentukan metode pembacaan blok, dan berinteraksi dengan device driver. Dan berikutnya ada I/O control layer, lapisan yang mengatur device driver dan interrupt handler serta menerjemah perintah OS menjadi perintah yang dipahami perangkat keras. Eh, Hal ini termasuk seperti device drivers, yaitu hard disk, SSD, dan flash disk. Eh, Berikutnya ada I/O scheduler, dan terakhir interrupts handler atau notifikasi dari perangkat. Berikutnya ada hardware layer, lapisan fisik yang menyimpan data, contohnya hard disk, SSD, NVMe, flash disk, CD, atau DVD. Tugasnya adalah menyimpan dan membaca blok data dan juga menangani operasi mekanis atau elektronik penyimpanan. Berikutnya ada implementasi direktori. Implementasi direktori dalam sistem operasi dapat dilakukan menggunakan single linked list dan tabel hash. Efisiensi, kendala, dan kinerja sistem berkas sangat dipengaruhi oleh pemilihan algoritma alokasi dan manajemen direktori. Nah, implementasi sendiri terdapat dua, yaitu
ada dapat dua cara penerapannya pada sistem operasi. Yang pertama ada implementasi directory menggunakan single linked list. Implementasi ini menggunakan daftar tunggal yang mudah diprogram, tetapi membutuhkan waktu eksekusi yang lama. Yang kedua ada implementasi directory menggunakan tabel hash. Eh, Implementasi ini dapat mengatasi utama dari implementasi directory linked list. Jadi, waktu eksekusinya lebih cepat. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah-langkah dari implementasi single list. Yang pertama yaitu untuk membuat berkas atau seluruh daftar yang harus diperiksa sedemikian rupa sehingga directory baru tidak ada sebelumnya. Yang kedua yaitu directory baru. Kemudian dapat ditambahkan di akhir daftar atau di awal daftar. Ketiga yaitu untuk menghapus berkas. Yang pertama, kita harus mencari directory dengan nama berkas yang akan dihapus. Setelah mencari, kita dapat menghapus berkas tersebut dengan mengosongkan ruang yang dialokasikan untuknya. Yang keempat, yaitu menggunakan kembali atau entry directory. Kita dapat menandai entry tersebut sebagai tidak terpakai atau kita dapat menambahkan ke daftar directory bebas. Yang kelima yaitu menghapus berkas dengan list merupakan pilihan terbaik karena membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Next. Keuntungan implementasi directory yang menggunakan linked list. Implementasi sederhana yang mudah mengimplementasikan dengan overhead dan memori yang rendah. Yang kedua yaitu security dinamis. Tumbuhnya atau penyusunan sesuai kebutuhan tanpa batas dan ukuran tetap. Yang ketiga yaitu efisiensi dari directory kecil. Nah, berfungsi dengan baik ketika jumlah file kecil dan mudah dikelola. Yang keempat yaitu kompleksitas rendah. Tidak perlu penanganan atau tabrakan atau pengubahan ukuran yang membuat lebih sederhana. Next. Kekurangan implementasi directory yang menggunakan linked list. Yang pertama yaitu waktu pencarian. Nah, pencarian berkas memerlukan pencarian linear yang dapat memakan waktu. Yang kedua yaitu dampak akses yang sering, yaitu informasi yang directory yang diakses secara sering yang menyebabkan waktu yang akses menjadi lambat dengan directory yang lebih besar. Yang ketiga yaitu solusi caching, sistem operasi yang menyimpan change entry yang baru diakses untuk memungkinkan akses lebih cepat tanpa penerusan penuh. Next. Langkah-langkah implementasi directory yang menggunakan tabel hash. Yang pertama yaitu gabungkan tabel hash dengan daftar tautan untuk mengimplementasikan struktur directory. Yang kedua yaitu hasil pasang dari kunci nilai untuk setiap file menggunakan fungsi hash yang pada nama file. Yang ketiga yaitu masukkan berkas ke dalam daftar tautan dan simpan pasangan kunci penunjuk dalam tabel hash. Yang keempat yaitu mencari hitung kunci yang menggunakan nama file dan cari tabel hash. Yang lima yaitu ambil berkas secara langsung menggunakan penunjuk dari tabel hash dari penerusan daftar lengkap. Yang keenam yaitu metode hibrida. Ini secara signifikan mengurangi waktu pencarian dan meningkatkan efisiensi. Next. Keuntungan implementasi directory menggunakan tabel hash. Yang pertama yaitu pencarian file
cepat. Nah, menyediakan autokompletasi dan waktu rata 0,1 untuk mencari. Yang kedua yaitu efisiensi direktori besar. Nah, menangani direktori besar dengan banyaknya file tanpa harus kehilangan kinerja yang signifikan. Yang ketiga yaitu scalable. Nah, mudah menampung meningkatkan jumlah file tanpa menurunkan kecepatan. Yang keempat yaitu waktu pencarian lebih singkat. Nah, menghilangkan kebutuhan atau penelusuran penuh sehingga operasi direktori menjadi lebih cepat. Next. Kerugian dari implementasi direktori yang menggunakan tabeless. Yang pertama yaitu ukuran tetap. Skalabilitas terbatas karena ukuran tetap yang mengurangi kinerja saat data bertambah. Kinerja gantung ukuran, yaitu kinerja yang menurunkan saat tabel menjadi penuh faktor atau beban tinggi. Yang ketiga yaitu kompleksitas tabrakan. Nah, tabrakan menambah kompleksitas dan dapat memperlambat kinerja. Yang keempat yaitu pertukaran performa, yang meskipun ada kekurangan tabeless lebih cepat dari daftar taut untuk pencarian. Lanjut dari teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode alokasi. Tentunya kita tahu bahwa alokasi itu sangat penting untuk efisiensi penyimpanan ya kan. Nah, di sini kita ada 3 metode utama yang umum digunakan dalam mengalokasikan berkas ke dalam disk. Salah satunya adalah pertama adalah alokasi kontinu. Di setiap berkas ini disimpan pada blok-blok yang berurutan pada disk. Jadi sistemnya itu berurusan begitu. Lalu hanya perlu menyimpan alamat blok awal dan panjang berkas. Dan tentunya ini sangat cepat untuk membaca karena kepala disk bisa membaca langsung tanpa berpindah-pindah. Next. Selanjutnya ada alokasi link. Setiap berkas ini bersifat ditaruh seperti rantai-rantai dari blok disk yang tidak harus bersebelahan. Setiap blok menyimpan pointer ke blok berikutnya. Lalu ada alokasi indeks. Setiap berkas itu bersifat memiliki satu blok indeks yang berisi daftar alamat. Semua blok yang menyimpan data file tersebut. Tidak seperti link, semua alamat langsung tersedia di satu tempat. Next. Nah, contoh alokasi penyimpanan disk. Untuk alokasi kontinu, itu biasanya terjadi pada kasus seperti file-file video MP4 yang berukuran 50 MB. Penggunaannya adalah OS menyimpannya di blok disk secara berurutan, akses cepat karena dibaca terus-menerus atau sequential. Next, itu adalah alokasi link. Ini itu biasanya kasusnya pada file log server. Jadi log yang selalu bertambah setiap jam. Itu penggunaannya itu OS menambahkan blok baru untuk file ini dimanapun ada ruang kosong dan menghubungkannya dengan pointer. File bisa terus tumbuh tanpa harus bersebelahan. Seperti itu. Next, itu selanjutnya adalah alokasi indeks dan sering terjadi pada kasus file database di 200 MB-an, butuh akses ke berbagai bagian secara acak. Penggunaan OS membuat blok indeks yang berisi daftar alamat semua blok file, akses ke blok tertentu cepat karena langsung tahu lokasinya. Seperti itu. Baik, eh, untuk untuk presentasi pada malam hari ini kami cukupkan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.